Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku siswa kelas 8 MTS Al-Amin Tabanan, hafizakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas di awal bab kedua, yaitu dengan materi meraih kehidupan akhirat. Namun untuk lebih barokahnya, marilah kita awali pembahasan kita dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membekalinya dengan potensi buruk, dan juga ada potensi baik tentunya. Anak-anakku, kalian juga bisa membuka LKS-nya ya, di bab kedua. Coba lanjutkan. Manusia itu bisa menjadi baik dan juga bisa menjadi buruk, tergantung seberapa cerdas ia mengolah potensi yang Allah sertakan dalam kelahirannya. Jadi sejak lahir sudah ada potensi yang dianugerahkan oleh Allah, baik itu potensi baik maupun potensi buruk. Jadi sebagaimana pintarnya kita, sebagaimana cerdasnya kita untuk mengolah potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak lahir. Jika seorang mampu mengolah potensi baiknya, maka ia akan menjalani kehidupannya di jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika potensi buruk yang dihidupkan dalam dirinya, maka jadilah ia termasuk orang yang tersesat, yaitu bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, supaya lebih fokus kita pada materi ini, yaitu pada materi meraih kehidupan akhirat, kita akan membaca dan juga mengulas surah Al-A'la ayat ke-14 sampai 19. Namun sebelum kita membaca ayat ini ya, kita akan mengulas profil dari surah Al-A'la ayat 14 sampai 19 ya. Surah Al-A'la ya, merupakan surah yang diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Ya. Jadi itulah kenapa surah Al-A'la ini termasuk golongan surah Makkiyah. Dalam Al-Quran, surah Al-A'la menempati urutan ke-87, yaitu sesudah surah At-Tariq dan sebelum surah Al-Ghashiyah. Ya. Surah Al-A'la terdiri atas 19 ayat. Surah Al-A'la diturunkan setelah surah At-Takwir. Nah, jadi kalau sesuai urutan diturunkannya ayat, surah Al-A'la ini turun sesudah At-Takwir. Tetapi kalau sesuai urutan mushaf, Al-A'la ini terletak sesudah At-Tariq. Ya. Nama Al-A'la diambil dari kata Al-A'la yang terdapat pada ayat pertama, yang berarti yang paling tinggi. Ya. Bunyi ayat pertama adalah Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi Al-A'la, kalimat terakhir ayat pertama. Ya. Berikut bacaan surah Al-A'la. Ya. Langsung saja kita cara membaca surah Al-A'la ya, sesuai materi, dan juga kita uraikan hukum tajwidnya. Baik, kita baca ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Ini cara membacanya. Ada hukum bacaan di sini qad. Ada dal sukun. Dal ini termasuk huruf qalqalah ya. Dan juga karena sukunnya sukun asli, maka disebut qalqalah sughra. Lanjut, manta. Nun sukun bertemu ta itu disebut hukum ikhfa ya. Samar. Manta. Qad aflaha man tazakka. Lanjut. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Ada hukum apa di sini? Di sini
tertulis mat tabi'i ya. Mat tabi'i di sini ada di bacaan terakhir. Fasalla. Sedangkan di sini rabbihi ini termasuk hukum mat silah qasirah ya. Dan panjangnya juga sama dengan panjangnya mat tabi'i, yaitu dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Selanjutnya bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thiruna runa. Ada wawu sukun di sini. Nah, ini mat tabi'i. Nal hayata al hayata. Karena lamnya ini dibaca jelas, maka disebut alif lam qamariyah. Kalau lamnya tidak dibaca jelas atau tidak dibaca ya langsung diidghamkan kepada huruf sesudahnya, itu disebut alif lam syamsiyah. Contohnya ad-dunya. Nah, kalau dibaca seperti ini lamnya tidak dibaca sukun, maka disebut alif lam syamsiyah. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wal ada alif lam sini juga, di sini disebut alif lam qamariyah karena lamnya jelas dibaca sukun ya. Wal akhiratu khairun. Khairun ada mad lin. Khairun mad lin. Wa abqa ba sukun, ba itu termasuk qalqalah ya, karena di sukunnya sukun asli disebut qalqalah sughra. Wa abqa pokoknya mad tabi'i ya. Lanjut, inna hadza la fis suhufil ula. Inna dengung ya, disebut hukum bacaan gunnah ya. Inna hadza ini mad tabi'i ya. Hadza mad tabi'i. La fis suhufi ada al ya, ada alif lam di sini. Di sini karena langsung diidghamkan dan juga lamnya tidak jelas sukunnya, maka disebut alif lam syamsiyah ya. Syamsiyah. Lafis suhufi, jadi tidak dibaca lafil suhufi ya, tetapi langsung diidghamkan kepada shad menjadi lafis suhufi. Lafis suhufil ula. Di sini juga ada alif lam karena lamnya jelas dibaca sukun, maka disebut alif lam qamariyah al ula. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ada ba sukun qalqalah ya, karena sukunnya asli maka disebut qalqalah sughra. Ra ini mad tabi'i, hi mad tabi'i ya, mu juga mad tabi'i. Jadi setiap ada alif, di sini sebenarnya ada alif ya, ra ada alif. Setiap ada alif, ya sukun atau waw sukun ya, itu nanti disebut mad tabi'i ya, seperti ini ya. Baik, mari kita baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ini cara membaca surah Al-A'la ayat 14 sampai 19 sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Dan sebagai tugas kalian adalah praktekkan bacaan ini, yaitu surah Al-A'la ayat 14 sampai 19 dengan kaidah tajwid yang benar sebagaimana yang telah Bapak praktekkan barusan. Itu tugas kalian hari ini. Lanjut, menterjemahkan surah Al-A'la ayat 14 sampai 19. Jadi supaya yang dibaca itu diketahui artinya, coba perhatikan latihan menerjemahkan kalimat per kalimat ya, pada tabel berikut ini. Pertama, qad aflaha. Qad itu artinya sungguh, aflaha beruntung ya. Qad aflaha artinya sungguh beruntung. Man tazakka, man itu artinya orang, tazakka yang menyucikan diri dengan cara beriman.
Wa dzakara dan zakara mengingat ya. Isma rabbih nama Tuhannya ya, karena nanti disambung bacanya jadi kasrahnya nanti hilang. Hamzah wasol kasrahnya hamzah wasol nanti hilang kalau disambung dengan kalimat sebelumnya. Jadi bacanya nanti wa dzakara isma rabbih. Tapi kalau isma di hamzah wasol di awal bacaan atau di awal kalimat, maka hamzah wasolnya di sini pada kalimat ini dibaca kasrah isma rabbih. Lanjut fasalla, lalu dia sholat. Lanjut bal tu'siruna, bal itu sedangkan tu'siruna kamu, kamu itu orang-orang kafir memilih ya. Bal tu'siruna sedangkan kamu orang-orang kafir memilih ya. Al hayatad dunya, al hayah itu kehidupan, ad dunya dunia. Wal akhiratu padahal ya. Wa itu di sini artikan padahal kehidupan akhirat itu khairun, itu lebih baik, wa abqa dan lebih kekal. Inna hadza sesungguhnya, inna itu sesungguhnya, ini hadza ini ya, lafis suhufi terdapat dalam kitab ya, suhuf itu kitab, al-ula yang terdahulu, suhufi Ibrahim yaitu kitab-kitab Ibrahim, wa Musa dan Musa. Jadi kalau kita terjemahkan secara keseluruhan, ya, sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu, itu orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Selanjutnya ya, kandungan daripada surah Al-A'la ayat 14 sampai 19. Ya, dalam surah Al-A'la ayat 14 sampai 15 ya, dari dua ayat pertama ini yang bacanya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman. Dengan keimanannya mereka menyucikan diri. Mereka selalu ingat kepada Allah dengan tunduk melakukan sholat. Jadi karena mereka beriman, mereka selalu ingat kepada Allah dan juga selalu mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Orang-orang yang beriman akan menyikapi dunia adalah ujian atas keimanannya. Jadi orang-orang yang beriman itu menganggap dunia itu hanya sebatas ujian. Ya. Hanya sebatas ujian atas keimanannya ya. Maka mereka akan senantiasa beramal soleh untuk menuju kehidupan akhirat. Dalam surah Al-Kahfi ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Ini sebagaimana terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 7 ya. Maka tampaklah kehidupan orang-orang yang teruji selalu rukuk dan sujud dalam segala aspek kehidupannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa, raga dan hartanya ia peruntukkan untuk menuju kehidupan akhirat. Jadi tidak dipakai untuk berfoya-foya untuk dunia ya. Jadi semuanya menuju kepada kehidupan akhirat. Dalam surah Al-A'la ayat 16 sampai 17 ya, lanjutannya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu lebih mementingkan dunia daripada kepentingan akhirat. Padahal semestinya mereka memilih kesenangan akhirat sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan akhirat adalah kekal dan abadi, sedangkan kesenangan dunia hanyalah sementara. Jadi akhirat itu adalah nanti kekal abadi ya. Itu kesenangan di akhirat. Sedangkan kesenangan di dunia hanya sementara, hanya sebentar. Sebagai orang yang beriman, hendaknya senantiasa menjauhi gaya hidup yang cenderung materialistik, ya, matre ya. Jadi hendaknya menjauhi ya
Jadi sebagai orang yang beriman itu hendaknya menjauhi gaya hidup yang cenderung materialistik, hedonis, dan konsumerisme. Karena perilaku yang demikian bukan hanya rugi di dunia, tapi juga rugi kelak di akhirat. Allah sungguh menegaskan bagi orang-orang yang bergaya hedonis dan konsumtif adalah tempatnya di neraka. Sungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, ya, dengan Allah, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran, mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan. Ini terjemah dari Quran surah Yunus ayat 7 sampai 8. Selanjutnya kandungan dari surah Al-A'la ayat 18 sampai 19. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kehidupan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir sudah Allah jelaskan pula dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan juga suhufnya Nabi Musa. Ya, demikianlah penjelasan tentang kandungan surah Al-A'la ayat 14 sampai 19. Demikian, mudah-mudahan apa yang telah Bapak jelaskan bisa kalian pahami. Jika kalian belum paham, bisa kalian bertanya di kolom komentar maupun di WA. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.